Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Bu. Materi kita hari ini adalah mengenai pencegahan foodborne disease atau penyakit bawaan pangan. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan terakhir dengan dosen saya, Rahayu Suseno. Minggu depan bisa dilanjutkan dengan dosen selanjutnya. Nanti akan saya kabarkan terlebih dahulu. Minggu depan kita akan melakukan ujian, nanti jadwal akan kita sepakati. Ya, bakteri patogen yang beresiko mengakibatkan foodborne disease, ya ini datanya cukup lama, tapi masih bisa kita gunakan. Data dari CDC, ya prevalence-nya ini tingkat penyebarannya itu per 100.000 orang, ya. Nah, jadi of certain foodborne pathogen ya dengan patogen yang diakibatkan oleh makanan tertentu, ya. Jenis-jenis patogennya yaitu ada Campylobacter, ada Cryptosporidium, ada Cyclospora, ada E. coli O157H7. Ini E. coli O157H7 itu strain E. coli yang bisa menyebabkan, yang bisa menghasilkan toksin maksud saya. Lalu ada Listeria, ada Salmonella, ada Shigella, ada Vibrio, dan ada Yersinia. Ya. Angka-angka kasus yang disebabkan oleh patogen pada pangan itu, total kasusnya Salmonella ini yang paling tinggi ya, yang paling tinggi Salmonella 800.000 sampai 4 juta, ya, di mana total kematiannya bisa hingga 800 sampai 4.000, ya. Jadi persen yang yang diakibatkan oleh pangan Salmonella ini cukup tinggi, yaitu hingga 96%. Jadi kasus keracunan pangan yang disebabkan Salmonella ini rata-rata 96%-nya itu disebabkan oleh pangan, ya. Lalu disusul dengan Listeria, di mana tingkat penyebabnya yang merupakan faktor dari pangannya itu ada Listeria sebesar 96% ya. Nah, sedangkan tingkat kematiannya yang paling tinggi tadi masih disebabkan oleh Salmonella, dan ada juga Staphylococcus aureus ya. Staphylococcus aureus ternyata yang paling tinggi ya, karena Staphylococcus aureus ini dia bisa menghasilkan toksin ya, toksin yang bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini ada beberapa penyebabnya ya. Ada bacterial infection ya, contohnya ada oleh Campylobacter jejuni ya, ini umum ya, umum terjadi. Lalu ada viral infection, lalu ada parasitic infection, lalu ada bacterial toxin. Bacterial toxin ini biasanya diproduksi oleh Clostridium perfringens atau Bacillus cereus ya. Lalu ada alga toxin. Alga juga bisa menghasilkan toksin ya, cuma kebetulan topik kita hanya mengenai mikotoksin. Mikotoksin yang paling banyak itu disebabkan oleh aflatoxin. Ya, tapi di US sendiri itu cukup jarang terjadi karena kemarin sudah kita bahas bahwa perkembangan mikotoksin itu lebih pesat pada daerah tropis ya. Nah, lalu ada prion ya, lalu ada inorganic contamination sama organic contamination. Nah, jenis pangan yang beresiko menimbulkan foodborne disease. Nah, biasanya itu adalah pangan yang kandungan nutrisinya tinggi, kandungan air dan nutrisinya tinggi. Karena seperti kita ketahui bahwa mikroorganisme juga butuh makanan untuk hidup. Nah, sedangkan makanan dia itu sama dengan makanan kita. Nah, jadi makanan kita itu sudah pasti sangat mudah untuk ditumbuhi oleh mikroorganisme, ya. Yang pertama itu ada kategorinya, ada daging segar ya, dan daging olahan. Lalu ada telur, mayones, sereal ya, ada seafood, susu dan produk olahannya, ada buah, sayur dan hasil olahannya, ya.
Patogen, yang transmit ya dari daging dan poultry, unggas ya, ada Salmonella, ada Staphylococcus aureus ya, ada Clostridium perfringens, ada Clostridium botulinum, dan ada Trichinella spiralis ya. Jadi yang paling tinggi itu Salmonella ya kalau pada daging-dagingan ya, Salmonella. Salmonella juga tinggi di unggas ya. Nah, makanya proses pemasakan itu harus benar supaya bakteri alami yang ada pada daging itu bisa mati sebelum dikonsumsi. Ya, etiologic agent for foodborne infection ya dari buah dan sayur. Kalau bakteri itu ada Clostridium botulinum, ada Salmonella, ada Vibrio cholera, ada Campylobacter. Ya, yang paling tinggi itu ada Clostridium botulinum ya, ada sekitar 56% ya. Kalau virus itu ada hepatitis A ya, penyebab penyakit kuning ya. Lalu ada parasit, ada chemical ya. Daging dan produk unggas itu merupakan penyebab foodborne disease kedua ya. Nah, jadi yang paling tinggi itu lain-lain ya, karena lain-lain itu yang tidak teridentifikasi seperti itu. Lalu yang paling tinggi itu adalah meat dan poultry karena di situ kadar air tinggi, nutrisi tinggi, dan protein itu tadi mudah sekali untuk terkena kontaminasi ya. Jadi ada bakteri alami dan cepat untuk berkembang apabila penanganan, penyimpanan, dan pengolahannya tidak benar ya. Jadi sangat rentan sekali terhadap foodborne disease. Nah, tempat penyajian makanan yang berisiko menimbulkan foodborne disease. Nah, ini adalah fast food ya. Karena kalau nama fast food ini karena biasanya diproduksi secara massal dan proses pemasakannya tidak sempurna ya. Ada restoran, lalu ada kafe, ya tempat-tempat umum ya, lalu ada jajanan sekolah ya, yang sanitasinya mungkin kurang bersih ya. Intinya kalau foodborne disease ini pemasakannya harus benar, lalu sanitasinya sangat diutamakan. Nah, di sini yang sangat penting sekali untuk kita bahas yaitu beberapa kesalahan yang terjadi saat pengolahan makanan ya. Nah, yang pertama kita punya cross contamination of Salmonella ya. Jadi kontaminasi itu kontaminasi silang. Jadi dia bukan secara alami terdapat pada pangan tersebut, tetapi menjadi ada akibat kontaminasi dari produk lain yang mencemari produk tersebut ya. Nah, bagaimana kontaminasi silang ini bisa terjadi? Ya, biasanya yang pertama kontaminasi after cooking setelah masak, lalu yang kedua ada human carrier yang dibawa oleh manusia yang hands not wash after visit, setelah dia dari kamar mandi itu dia hands-nya tidak dicuci ya. Jadi maka tadi saya bilang sanitasi diri itu sangat diperlukan untuk menghindari kontaminasi silang. Atau raw meat atau chicken ya, jadi penggunaan daging atau ayam yang tidak dimasak seperti itu ya. Ini ada ilustrasi ya. Contamination-nya ya, misalnya sudah dimasak lalu dihinggapi oleh serangga seperti itu ya. Jadi makanannya yang tadi semulanya tidak mengandung salmonella bisa terkontaminasi salmonella ya. Atau misalnya ada yang memelihara burung seperti itu, sanitasi burungnya tidak dijaga kandangnya gitu ya. Jadi bisa terkontaminasi pangan yang ada di rumahnya. Nah, atau penggunaan daging yang mentah ya. Any of this may contaminate the food below with salmonella ya. These food are not cooked again. Jadi setelah sudah dikontaminasi, sudah terkena salmonella, nah ternyata si makanannya tadi tidak dimasak lagi kan, tinggal disajikan dan dimakan. Lalu they are keep warm for several hours ya. Jadi disimpannya di tempat biasa, tidak masukkan kulkas seperti itu ya. Jadi salmonellanya pada produk tadi dapat berkembang dengan pesat dan ketika dikonsumsi dapat mengakibatkan food poisoning, keracunan pangan ya.
Nah, ini adalah contoh kelalaian juru masak ya saat defrosting ya, atau istilah kita juga, bisa kita kenal dengan istilah thawing ya, pencairan makanan yang beku ya, yang dapat menyebabkan kontaminasi salmonella. Ya, yang pertama nih dari mana nih, hari pertama jam 8 kita lihat di bawah ini ya. Chef arrives early to remove the chicken from the deep freeze. Ya, jadi chefnya datang, pagi-pagi untuk mengeluarkan, ayam yang sudah dibekukan ya. Jadi, terus jam 8 ya, terus jam 10.20 the chicken are almost defrost ya, hampir, cair, berarti tidak, full defrost ya, tidak belum belum cair sepenuhnya. So they are stuffed and put in the oven to cook. Jadi ditumpuk banyak-banyak karena kan ini di restoran ya, dia perlu masak secara, banyak ya kan. Nah jadi, ketika dia belum cair secara sempurna, pemasakannya tidak sempurna, nah sehingga dia, salmonella di dalam, daging ayam tersebut tidak hilang secara sempurna. Sehingga apabila tidak langsung dikonsumsi, nah sehingga waktu tunggu tadi itu merupakan waktu inkubasi untuk salmonella yang terdapat pada, daging tersebut untuk memperbanyak diri. Nah, sehingga ketika lunch, serve ya, jadi ketika, lunch-nya disajikan ya jam 12:30 ya, itu kan ada waktu tuh berapa jam, 2 jam ya, 2 jam setelah selesai dimasak. Dimasak dalam kondisi belum cair sepenuhnya, sehingga, titik terdalam ya, tidak mendapatkan panas secara sempurna, ya. Nah, ini bisa terjadi sama, yang perempuan ya, kalau misalnya, kejadian kayak gini, masak ayam yang ayamnya dari freezer kan ya, dari freezer, "Ah, udahlah nanti kena panas juga ini kok, tinggal digoreng kan?" Masukin ke dalam panci dengan suhu panas. Nah, sedangkan, di bagian terdalam ya, di pusatnya itu belum cair sempurna kan. Nah, akhirnya ketika sudah diangkat, "Oh, udah agak gosong nih, udah masak lah nih dalamnya," gitu ya, pernah nih kejadian pasti. Terus ketika dibuka ternyata bagian dalamnya masih dingin. Pernah nggak kejadian seperti itu? Nah, itu berarti bagian dalam itu tidak terkena panas secara sempurna sehingga, bakteri di dalamnya masih, ada dan apabila tidak langsung dikonsumsi ataupun dikonsumsi saat itu juga, tapi dalamnya kan belum masak seperti itu ya. Jadi, memungkinkan untuk menimbulkan penyakit. Oke, jam 12:30 disajikan, dimakan nih sama pengunjung. Lalu hari kedua ya, after the restless night ya, the first victim wake up feeling sick ya, setelah semalaman jadi, victim ini, apa namanya, korban ya. Korbannya, bangun tidur dengan merasakan, sakit dan, with abdominal pains ya, sakit perut dianya. During the day, all those who had eaten ya, sepanjang hari, siapa yang sudah makan ayam tadi kemarin ya, the day before become ill, jadi sakit yang sudah makan kemarin. Nah, biasanya kalau sudah terjadi keracunan seperti ini, nah yang secara alami kita kerjakan itu biasanya adalah melakukan food recall pada diri kita sendiri, ya nggak? Kalau misalnya kita sakit perut, "Ih, kemarin makan apa ya?" Ya, seperti itu ya. Nah, jadi pasti, kita melakukan itu. Itu adalah, yang disebut dengan food recall, jadi kita mengingat kembali apa yang sudah kita konsumsi untuk memastikan sumber, penyakit, yang terjadi pada diri kita, ya. Nah, ini adalah kelalaian juru masak. Jadi penjelasannya, daging beku yang disimpan, pada freezer, khususnya poultry, sebelum dimasak harus ditowing sempurna dalam kulkas semalaman. Jadi, dari freezer diturunkan dulu ke kulkas di bawah, ke refri. Ya. Nah, jika proses thawing tidak dilakukan dengan sempurna, waktu pemanasan lebih lama untuk melelehkan es yang berada di tengah daging. Nah, seperti itu. Jadi harus sudah leleh sempurna, baru bisa kita, masak ya. Kondisi tersebut mengakibatkan lama dan suhu pemanasan yang direkomendasikan tidak cukup untuk membunuh salmonella atau bahkan mencapai suhu optimum untuk memperbanyak sel, ya. Jadi kalaupun memangnya, tiba-tiba mau langsung dimasak, saya rasa tidak masalah apabila proses pemanasannya sempurna, ya. Tidak terburu-buru, ya, seperti itu. Misalnya direbus terlebih dahulu untuk mempercepat proses, thawing-nya, pencairannya, atau direndam di air mengalir, seperti itu ya, biasanya dikerjakan sama orang tua kita, ya. Eee, ya, lalu, baru dimasak, ya.
Diare patogen yang disebabkan oleh foodborne infection diantaranya disebabkan oleh Salmonella. Nah, diare mengindikasikan hilangnya cairan dan elektrolit sehingga menyebabkan dehidrasi. Nah, selanjutnya ada Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ini habitatnya ada di tangan, ya, ada di tubuh manusia. Manusia ini adalah merupakan carrier-nya untuk Staphylococcus aureus, ya. Ada septic cut on finger, jadi di ujung tangan, lalu face, ya, hand touching mouth, nose, ya, lalu septic spot, ya, jadi tangan daerah yang kotor seperti yang terkontaminasi, ya, or sneezing, ya, coughing, nah, atau bersin dan batuk. Jadi makanya ketika menyajikan makanan itu baiknya itu ditutup mulutnya, apalagi dalam kondisi sekarang ya, kondisi pandemi seperti ini, ya jadi kalau misalnya kalian nanti mau beli makanan, ya jadi lihatlah penyajinya. Nah makanya kan sekarang ini era pandemi, kita kan diwajibkan untuk menggunakan masker. Nah si penjamah makanannya sendiri tidak menggunakan masker, itu sangat berbahaya sekali karena eee, ketika dia nyajikan ya, misalnya makan nasi bungkus ya, terus dia ngobrol-ngobrol sama temennya yang di sebelah kan ya, "Iya Bu, mau pesen apa?" Katanya gitu kan. "Oh saya mau ayam goreng." "Oh iya Bu, sayurnya apa?" Sambil nyajikan seperti itu, sambil bungkus. Nah lantas, air liur yang keluar dari mulutnya kemana larinya? Ya tentunya akan masuk ke dalam, makanan yang disajikannya. Nah makanya jadi eee kalau kalian perhatikan di restoran-restoran yang, memiliki SOP baik, pemesanan makanannya dan penyajinya itu lokasinya beda, ya. Jadi, ditanya dulu mau pesan apa di tempat yang berbeda, lalu yang mencatat pesanannya menyampaikan ke penjamah makanannya, ya. Jadi penjamah makanannya tidak berhubungan dengan yang pemesannya, seperti itu kan. Jadi nggak perlu ngomong dan, mulutnya ditutup, terlebih lagi saat pandemi saat ini, ya. Jadi kalau nanti kalian mau berkecimpung di dunia makanan seperti itu ya, jadi kalau mau menyajikan makanan, nah perhatikanlah, kenyamanan konsumennya juga ya. Nah, jadi ketika tangan menjamah makanan, tangannya terlebih lagi terkontaminasi seperti itu ya, bersin pula. Nah, any of this may contaminate the food ya. Bisa, makanan di bawah ini bisa terkontaminasi oleh Staphylococcus aureus ya. Nah, these food are, tightly cooked ya or not cooked at all. Nah, lightly. Jadi dia cuma dimasak sebentar misalnya, atau bahkan makanannya makanan segar. Salad misalnya ya, buah potong misalnya, ya. Lalu, they are kept warm for several hours, ya mereka disimpan pada suhu rentan untuk beberapa jam. Nah, penyimpanan tadi itu yang tidak langsung dikonsumsi pasti menyebabkan untuk berkembang biaknya, si Staphylococcus aureus tadi pada pangan kita tadi. Nah, akhirnya ketika dikonsumsi, pangan yang tadi sudah terkena kontaminasi oleh Staphylococcus aureus, kemungkinan, Staphylococcus aureusnya sudah menghasilkan toksin. Nah, sehingga terjadilah keracunan pangan. Ini kelalaian juru masak saat mencicipi makanan yang menyebabkan kontaminasi Staphylococcus aureus. Kita lihat yang dari bawah ya, 8 IN-nya. Custard is prepared ya, custard itu Eee, contohnya misalnya custard ini puding ya, puding atau sup seperti itu ya. Custard ini olahan dari kuning telur ya. Tadi kan kita bilang, kalau nutrisinya tinggi itu sangat rentan sekali terkontaminasi apa maksudnya, sangat, tempat yang enak sekali untuk perkembangan mikroorganisme ya. Jam 8, custard-nya disiapkan. Lalu didinginkan hingga jam 8:30 ya. Kan udah masak nih, jam 8:30 didinginkan. Jam 9 tiba-tiba dicek tingkat kemanisannya oleh sang koki, padahal sudah melalui tahap pendinginan. Nah, proses pencicipan tadi ternyata si kokinya tadi, menaruh kembali atau, sendoknya digunakan, sama untuk mengaduk si, apa namanya, custard. Nah, akhirnya ketika custard disajikan jam 12:30, ya kita punya beberapa jam tadi kan disimpan. Nah, 10, 11, 12. Nah, ada 3 jam setengah
Nah, custardnya baru dikonsumsi. Sehingga dalam 3,5 jam tadi terjadilah jam 9 tadi terjadi kontaminasi Staphylococcus ke custard. Nah, selang waktu 3,5 jam Staphylococcusnya menghasilkan toksin. Nah, sehingga ketika dikonsumsi setengah satu, nah si children yang makan 3 jam kemudian merasakan sakit. Setelah saya sampaikan sebelumnya bahwa uh, intoksikasi itu biasanya mengeluarkan simptom atau gejala yang lebih cepat dibandingkan infeksi. Ya, intoksikasi kan yang disebabkan oleh toksin kan. Nah, jadi dia gejalanya cepat. Jadi 3 jam langsung keluar, biasanya langsung sakit perut atau muntah. Sakit perut karena ada di pencernaan ya racunnya, atau muntah dan diare itu adalah salah satu kondisi tubuh kita untuk memperbaiki diri kita dari penyakit. Muntah, tubuh kita meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak bagus di dalam perutnya sehingga harus dikeluarkan seperti itu. Nah, diare, tubuh kita mendapat sinyal bahwa ada yang nggak bagus sehingga harus mengeluarkan racunnya. Nah, maka kita keluarkan. Jadi diare itu ada proses pengeluaran racun. Nah, makanya jadi ketika diare, bagusnya tidak langsung di stop. Ya, biarin aja dulu dia keluar semua racunnya. Ya, udah yang penting kita jangan lupa untuk merehidrasi diri karena tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa diare itu bisa mengakibatkan dehidrasi, kekurangan cairan kan. Nah, jadi ketika diare jangan lupa banyak minum seperti itu. Nah, lalu jam 5:30 all the children ya who ate the custard are sick. Nah, jadi cepat, kalau yang tadi kan perlu 1 malaman ya, besoknya baru sakit kan. Nah, kalau ini Staphylococcus langsung sakit. Kalau salmonella besoknya baru sakit. Ini ada Clostridium perfringens. Nah, Clostridium perfringens ini habitatnya itu secara alami ada di usus manusia dan hewan, sehingga kontaminasinya ini salah satunya bisa diakibatkan oleh kontaminasi dari manusia, sama seperti salmonella tadi, Staphylococcus. Lalu sporanya berada pada tanah. Nah, berarti kontaminasinya itu bisa dari bahan baku yang tidak dicuci bersih. Nah, contohnya ini vegetable coated with soil ya. Jadi yang masih ada apa namanya? Tanahnya kan. Nah, jadi kentang, wortel itu harus dicuci secara bersih, dibersihkan dulu tanahnya baru dikupas seperti itu ya. Nah, jangan proses pengupasannya baru dicuci gitu. Jadi ketika kita ngupas, nah tanah yang tadi ada di kulit tadi kan juga ikut menyentuh permukaan si apa namanya, wortel yang kita kupas, seperti itu. Lalu ada raw meat, kontaminasi dari daging mentah ya, ada human carrier ya. Hands not washed after visit water closet. Nah, any of this may contaminate the food below ya. Jadi bisa mengkontaminasi makanan ini dengan Clostridium perfringens ya. Clostridium perfringens is not destroyed by cooking. Nah, ya jadi dia tidak hancur dengan pemasakan. Nah, karena dia cenderung tahan panas ya. Lalu food keep at a warm temperature for several hours ya. Jadi makanannya itu tidak langsung dikonsumsi setelah dimasak seperti itu ya. Kebetulan Indonesia ini menganut proses makan yang seperti itu ya, terutama yang di rumah tangga kan ya. Jadi ibu masak pagi untuk dikonsumsi siang dan malam ya. Ketika kita mengkonsumsinya malam, itu tentunya terjadi masa inkubasi dari setelah proses pemasakan, misalnya jam 10. Jam 10 baru dikonsumsi lagi jam 7. Itu ada waktu 9 jam ya. Berapa jam? Jam 7 ya 9 jam ya. Jadi ada waktu 9 jam tadi itu udah inkubasi untuk dia memperbanyak diri sehingga bisa menghasilkan keracunan pada kita yang mengkonsumsi. Ini ada kelalaian juru masak saat preparasi bahan baku ya, daging mentah dan sayuran menyebabkan kontaminasi Clostridium perfringens ya. Kita lihat hari pertama, jam 8 ya yang di bawah. Chef prepares the beef casserole ya and put it in the oven to cook ya. Jadi dipotong-potong. Nah,
Nama sajiannya casserole ya, lalu dimasaknya di oven. Nah, jam 11, people on the first shift have lunch, ya. Some of them choose beef casserole. Nah, ya, jadi orang yang makan pertama tuh jam 11, makannya, beef casserole yang dimasak pukul 8. Nah, lalu ada second shift, ada yang makan agak telat jam 2. Jam 2 mesennya juga beef casserole yang diproduksi jam 8 tadi. Nah, selanjutnya di hari kedua, during the all night ya, all those from the second shift ya, jadi yang makan yang jam 2 itu jadi sakit. Nah, tapi yang makan, shift pertama itu nggak sakit, ya karena, eee, kontaminasinya itu, bakterinya sudah lebih memperbanyak diri yang di jam 2. Nah, some of people from the factory wake up with abdominal pains and diarrhea. Ya, jadi, sakit perut sama diare, seperti itu ya. Nah, simpan bahan baku pada suhu lebih 63 derajat Celcius atau kurang dari 10 derajat Celcius, dan pisahkan antara daging dan sayuran mentah saat preparasi peralatan. Ya, jadi kalau kalian lihat bahwa beef casserole tadi ini kan dia ada sayuran sama dagingnya seperti itu ya. Jadi beef casserole-nya dari dimasak di oven lalu dan dicampurkan sama sayuran tadi. Nah, jadi ketika dia terkontaminasi sama si sayuran, dagingnya terkontaminasi sama sayuran ya, dia harus dipisah. Jadi digabungkannya pada saat di plating aja mungkin seperti itu. Ini kelalaian saat preparasi nasi yang disajikan menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh Bacillus cereus ya. Bacillus cereus ini secara penampakan ya, secara penampakan itu berlendir ya. Jadi kalau gampang nengok Bacillus cereus nih kalau nengok nasi basi ya. Nasi basi lengket-lengket kan, ada benangnya ya. Nah, itu Bacillus cereus ya. Nah, lalu kita lihat ini bagaimana bisa menimbulkan penyakit si Bacillus cereus pada nasi. Hari pertama, the curry is cooked. Karinya masak jam 7. Cool and refrigerated promptly ya. Jadi jam 8 didinginkan. Ya, lalu jam berapa nih? Nah, hari kedua si kari tadi dan nasinya di-reheated ya, dipanaskan kembali. Lalu jam 10 ya, itu curry and rice are served to the guests. Ya. Jadi jam 10 dipanaskan, jam setengah 11 dimakan, jam 1 some of the guests start to feel ill. Nah, bakteri pada nasi tidak mati saat pemasakan pertama, tetapi membentuk spora. Nah, ya, dapat memperbanyak diri dan memproduksi toksin selama pendinginan semalaman. Nah, kemudian nasi tidak mendapat pemanasan yang cukup untuk memusnahkan toksin yang berada di dalamnya. Ya, nah itu dia yang mengakibatkan penyakit yang disebabkan oleh Bacillus cereus. Jadi proses pemasakan itu sangat penting ya. Nah, the bacteria which commonly cause food poisoning ya, yang umum ya, yang umum mengakibatkan keracunan pangan ya. Salmonella. Salmonella ini incubation period-nya ya 12 sampai 36 jam ya. Jadi dia agak lama baru ketahuan, baru menghasilkan simptom, menghasilkan gejala. Nah, tapi kalau Staphylococcus aureus ya sama Bacillus cereus sebentar aja, hitungan 1 jam sampai 5 jam sudah menimbulkan simptom atau gejala ya. Clostridium perfringens juga cenderung cepat ya 8 jam sampai 22 jam. Ya, tapi kalau salmonella butuh semalaman ya. Nah, duration of illness. Nah, durasi sakitnya ya biasanya kalau dia muncul cepat itu cepat hilangnya. Ya, Staphylococcus sama Bacillus itu 1 hari aja udah hilang. Ya, setengah hari udah hilang, muntah-muntah aja ya, semua udah dikeluarin lalu mendapatkan penanganan yang benar bisa langsung segera hilang gejalanya. Nah, tapi kalau salmonella durasinya itu agak lama ya. Contohnya adalah sakit tipes kan ya. Nah, sakit tipes bisa sampai 1 mingguan ya. Nah, mean of access to the kitchen ya. Jadi kalau poultry and other raw meats ya, animal, bisa animal human carrier juga.
yaitu Salmonella ya. Kalau Staphylococcus ya biasanya itu umumnya pasti dari manusia ya, from nose, hidung, mulut, atau infected wound, luka yang terinfeksi ya. Lalu kalau Clostridium perfringens itu disebabkan oleh daging mentah atau unwashed ya, vegetable, sayur yang nggak dicuci, bisa juga disebabkan oleh human carrier. Nah, kalau Bacillus cereus umumnya disebabkan oleh sereal, umumnya khususnya nasi ya, beras ya. Jadi beras ini sumber kontaminan utama ya untuk Bacillus cereus. Food usually involved itu biasanya pangan yang terlibat pada Salmonella itu ada daging-dagingannya. Nah, kalau Staphylococcus aureus itu almost any food, ya hampir seluruh makanan ya, which has been handled, yang sudah ditanganin dan not cooked ya, dan tidak dimasak atau hanya dimasak secara sebentar atau ringan ya. Nah, atau cook afterwards ya, example sliced cold milk ya, cream and milk product ya, atau yang sudah dimasak ya. Udah dimasak baru dijamah seperti itu ya. Nah, jadi tangan yang menjamah tadi mengontaminasi. Lalu kalau Clostridium perfringens ada meat disease yang makanan yang dari daging, ada pie ya, ada meat stock, kaldu daging ya, lalu disebabkan juga oleh sayur yang tidak dicuci. Nah, Bacillus cereus yang biasanya terlibat itu adalah nasi. Nah, lalu bagaimana kita mendestruction-nya? Cara menghancurkannya, kalau untuk Salmonella ya, vegetative bacteria ya readily destroyed by heat. Jadi kalau Salmonella itu bisa dihancurkan dengan panas aja. Tidak menghasilkan spora ya, does not form spores, does not produce a toxin ya. Jadi Salmonella tidak menghasilkan toksin dan tidak menghasilkan spora, sehingga proses panas yang cukup aja itu sudah bisa memusnahkan sel vegetatifnya. Kalau Staphylococcus aureus itu vegetatif bakterianya biasanya itu destroy juga sama panas, does not form spores ya. Nah, tidak menghasilkan spora, tapi toksinnya destroy by boiling for 30 minutes. Jadi toksinnya itu tahan panas. Nah, jadi proses pemanasan untuk menghilangkan toksinnya itu bisa membutuhkan waktu 30 menit. Nah, sedangkan pangan-pangan yang kita konsumsi mungkin tidak dimasak secara lama, karena kita tahu kan bahwa makanan yang dimasak secara lama nutrisinya bisa berkurang, seperti itu ya. Lalu ada Clostridium perfringens ya, form spores ya, yang bisa menghasilkan spora which can survive ya, yang bisa bertahan several hours, beberapa jam in boiling water ya, di air mendidih. Ya, jadi sporanya itu bisa bertahan beberapa jam di air mendidih. Nah, jadi proses perebusan sejam aja mungkin belum tentu bisa menghilangkan spora yang sudah dibentuk oleh Clostridium perfringens. Jadi ketika sudah ada sporanya di situ dan tidak mati ketika proses pemanasan, otomatis pada saat suhunya sudah nyaman dan dia bisa beradaptasi, lalu dia bisa bersporulasi dan memperbanyak diri lagi. Nah, therefore not normally destroy in cooking process. Nah, oleh karena itu biasanya tidak hancur dalam proses pemasakan ya, sangat berbahaya sekali. Nah, Bacillus cereus biasanya bisa menghasilkan spora which can survive several hours in boiling water ya. Jadi bisa bertahan beberapa jam di air mendidih. Nah, sama seperti Clostridium perfringens ya. Therefore not normally destroy in cooking process. Ya, jadi biasanya tidak hilang selama proses pemasakan. Ya, jadi harus hati-hati ya. Oke. Nah, ini yang terjadi ketika kita keracunan makanan. Nah, di lambung ya, pertahanan tubuh kita pertama itu di lambung.
Toksin Bacillus dan Staphylococcus aureus menyebabkan iritasi pada lambung dan menimbulkan sakit perut. Nah, lambung memproduksi asam yang dapat menyerang Salmonella dan Clostridium perfringens, tapi keduanya dapat terlindungi oleh makanan menuju usus halus di mana keduanya menemukan habitat alami. Nah, sudah masuk dia ke usus halus. Nah, lalu di usus halus Di usus halus, Clostridium perfringens membentuk spora dan menghasilkan toksin yang menyebabkan iritasi usus, menyebabkan diare dan sakit perut. Nah, Salmonella memperbanyak diri dan menghasilkan zat yang dapat menyebabkan iritasi usus, mengakibatkan diare dan sakit perut. Nah, kebetulan ya makanya saya kemarin ketawa-ketawa sendiri. 2 hari yang lalu ini saya diare, ya saya keracunan pangan. Makanya saya juga, aduh ini saya ngajar keracunan pangan tapi sayanya sendiri, mengalaminya gitu ya. Nah jadi, eee, itu terjadi itu hari apa ya, hari Selasa sepertinya, Selasa malam Rabu. Selasa tuh udah nggak enak, perut saya, malamnya malamnya saya diare. Oke, diare, terus diarenya masih beriringan. Hari Rabu masih bisa saya tanganin, jadi selama during the day hari Rabunya tadi itu, masih bisa terkontrol ya, jadi saya kebetulan ada kegiatan kan, nah jadi masih bisa ditahan lah gitu kan. Lalu akhirnya Rabu malamnya, udah nggak tahan lagi, nah diare besar-besaran lah dia. Keluarlah semua racunnya itu. Jadi dia menghasilkan, gas di lambung seperti itu. Nah, jadi ketika menghasilkan gas di lambung, tadi perut kita tadi itu jadi kembung kan. Nah, perut kembung bisa naik ke lambung, gas yang diproduksinya tadi bisa bahkan bisa menyebabkan kita bersendawa. Biasanya kan kita sendawa itu diakibatkan oleh, yang dari gas yang ada di lambung aja ya, tapi menurut pribadi saya, boleh dicek lagi secara kesehatan dari dokternya. Eee, gas yang diproduksi di usus tadi itu bisa naik juga lagi ke lambung dan bisa dikeluarkan, lewat sendawa seperti itu ya. Makanya ketika kita diare tadi tuh, perut kita itu, banyak menghasilkan gas kan karena dia makan di perut kita tadi kan. Makan, si bakterinya tadi itu menghasilkan gas, nah jadi perut kita tuh terasa begah, kembung, nah lalu kita keluar, ketika diarenya keluar, itu bersama gas ya, seperti itu kan. Nah, keluarlah dia, kita keluarin, saya biarin dia keluar semua. Nah, sudah saya biarin dia keluar semua, baru saya minum, obat, apa namanya, pencegah diare. Obat pencegah diare biasanya saya pilih yang berbahan alami katanya gitu kan, jadi ada pektinnya, seperti itu. Pektin itu, merupakan, hidrokoloid ya yang bisa mengikat air kan. Jadi kan, si usus kita tadi itu sudah memproduksi, apa namanya, yang, fesesnya jadi cair kan, jadi dia bisa mengentalkan feses kembali dan bisa menyerap menyerap racun dan mengeluarkannya, seperti itu ya. Jadi jangan langsung diminum obatnya terus, "Oh mampet dah hilang," gitu. Padahal sebenarnya proses diare itu sendiri adalah untuk mengeluarkan, bakteri yang sudah memperbanyak diri di usus tadi kan. Nah, jadi kita harus keluarkan. Nah, lalu langkah selanjutnya kalau, saya pribadi itu adalah mengembalikan mengembalikan bakteri-bakteri baik yang ada di usus tadi. Jadi cara melawan dio yang jahat ini yaitu mengkonsumsi, bakteri baik tadi. Makanya lah kalau saya, masukin, bakterinya lagi, bisa minum, susu fermentasi seperti itu, yogurt ya, Yakult seperti itu ya. Nah, baru akhirnya hari ini jadi saya masih tahap recovery ini ya. Nah jadi, eee, bahkan saya ketika saya makan saya sendiri, saya nggak ketemu ini secara pasti penyebabnya siapa. Apakah Bacillus cereus, Staphylococcus aureus ya, Salmonella atau Clostridium perfringens ya. Nah, itulah yang menyebabkan data di Indonesia itu tidak valid. Kalau di luar negeri, ketika terjadi hal seperti yang saya alami, dia berobat, ketika dia berobat, langsung cek lab kan, cek lab, langsung terdata siapa penyebab sakitnya. Kalau kita enggak kan. Kalau saya, sebisa mungkin kalau saya pribadi kalau masih bisa saya tanganin sehari 2 hari dia hilang, saya nggak ke dokter, ya kan. Akhirnya kan data di Indonesia sendiri kan tidak tahu siapa penyebab, diare yang umum terjadi di Indonesia, ya kan. Makanya data di Indonesia itu susah, nggak lengkap, nggak seperti di luar negeri seperti itu.
Nah, ini dia petunjuk menurut WHO, ya, beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi terjadinya keracunan makanan. Nah, makanya jadi sebenarnya ya kalau apalagi sekarang masa pandemi ini, cara menghindarinya itu adalah dengan mengkonsumsi makanan yang kita produksi sendiri, yang kita buat sendiri. Nah, itu saya juga terakhir mikir, aduh karena kebetulan beberapa hari sibuk, jadi akhirnya malah sering, jajan di luar, akhirnya itulah tadi, ya jadi kita nggak tahu kan orang seperti apa proses, masaknya. Jadi kalau mau beli, mengkonsumsi makanan yang diproduksi oleh orang lain, cek kembali kebersihannya, seperti itu ya. Nih, dia langkah, menuju keamanan pangan yang sesama ya. Yang pertama pasti jagalah kebersihan ya. Pisahkan bahan pangan mentah dan matang, masalah hingga matang. Simpanlah makanan pada suhu yang aman, gunakan air bersih dan bahan pangan yang masih segar. Ya, jadi kalau udah tahu dia ada yang apa namanya busuk sedikit ya, seperti kemarin kita sampaikan bahwa, ketika sudah ada jamuran gitu kan, apalagi pada produk pangan yang, memiliki tekstur lembut, di tomat misalnya sudah busuk ujungnya, jangan dipotong aja, dibuang yang busuknya, nggak bisa karena dia lembut, jadi lebih mudah untuk berpenetrasi si, kapang tadi kan. Nah, jadi bisa keseluruhannya menghasilkan, eee, terdapat kapangnya. Nah, ini materinya sekarang kita lihat, ini apa namanya, penyakit akibat keracunan pangan, eee, masukan dari WHO ya. Saya kebetulan lagi di rumah ini orang depan malah muter-muter lagu, jadi kita, kuliahnya sambil dengerin lagu ya. Nih, eee, masukan dari WHO ya, penjelasan dari WHO mengenai, penyakit akibat keracunan makanan. Ya. Nih, diare seringkali dikaitkan dengan kematian sejumlah 2 juta orang tiap tahunnya. Nah, kebanyakan anak-anak dan kebanyakan penyakit ini termasuk penyakit karena keracunan makanan, ya, disebabkan oleh makanan atau air yang terkontaminasi. Nah, sebaliknya, mencuci tangan dengan efektif dapat mengurangi separuh penderita penyakit tersebut, ya. Jadi simpel aja ya dengan cuci tangan, ya. Nih, apakah yang dimaksud dengan penyakit akibat keracunan makanan? Nah, keracunan makanan terjadi ketika bakteri atau patogen jenis tertentu yang membawa penyakit mengkontaminasi makanan dapat menyebabkan penyakit keracunan makanan yang sering disebut dengan keracunan makanan. Nah, Salmonella, Campylobacter, Listeria, dan Escherichia coli merupakan jenis bakteri yang kerap menyebabkan keracunan makanan. Nah, sayangnya beberapa bakteri penyebab keracunan makanan seperti Bacillus cereus menghasilkan racun yang tahan panas. Nah, sehingga bakteri ini tidak dapat dilenyapkan melalui proses pemasakan. Nah, penyakit keracunan makanan dapat berujung serius atau bahkan fatal. Kenapa tadi kebanyakan di kasus itu, di kematian yang 2 juta orang tadi itu kebanyakan oleh anak-anak. Karena ketika anak-anak itu tadi, orang tuanya harus waspada bahwa ketika diare menyerang ini, yang perlu sekali dicermati itu adalah rehidrasi. Jangan sampai kan dia nggak mau minum, nggak mau makan, terus dibiarin saja, eee, ya, tunggu sebentar. Ya, jadi ketika anak-anak itu kan dia nggak bisa menyampaikan, apa namanya, pendapatnya seperti itu kan orang tua yang ngikutin aja anaknya dan terlambat, akses ke rumah sakit mungkin susah ya, terutama di Indonesia mungkin. Nah, jadi anak tadi itu lebih rentan ya, jadi berbahaya sekali sebenarnya diare itu nggak bisa kita tanggapi dengan enteng seperti itu ya. Yang penting rehidrasinya jangan
terlambat ya. Nih, bagaimana bakteri penyebab keracunan makanan tumbuh? Nah, ya, bakteri penyebab keracunan makanan hampir selalu dapat ditemukan di setiap makanan. Nah, dan dalam kondisi yang tepat, satu bakteri dapat berkembang menjadi lebih 2 juta hanya dalam kurun waktu 7 jam. Nah, tadi itu kita bilang kan. Nah, jadi tadi yang saya bilang kebetulan apa namanya, budaya di Indonesia, masak pagi untuk sampai malam kan ya. Nah, itu lebih dari 7 jam kan proses penyimpanannya pada suhu ruang. Nah, itu adalah saat-saat bakteri yang ada pada pangan tadi bisa berkembang menjadi lebih banyak. Nah, makanya orang tua kita kalau misalnya, masak gulai nih malam-malam dipanasin kan. Nah, terus, "Hei, jangan dikacau lagi," kata mamanya ya, "nanti basi besoknya." Gitu ya. Jadi, itu ketika kita mengacau tadi, mengambil makannya lagi, jadi makanan yang sudah dimasak secara sempurna tadi sudah berkurang mikroorganismenya, apa namanya, terkontak lagi dengan udara luar yang merupakan salah satu sumber kontaminan, sehingga si gulai tadi itu jadi lebih banyak, mengandung bakteri dan ketika proses pendiaman secara semalam itu adalah proses untuk inkubasi dan besok paginya jadi basi kan, begas ya, lalu emaknya marah-marah, "Ini siapa tadi malam makan nggak manasin lagi," ya itu, kebiasaan di Indonesia. Nah, bakteri-bakteri tersebut berkembang biak dengan sangat sangat cepat pada makanan yang mengandung banyak protein, nah tadi ya, atau karbohidrat saat makanan berada pada suhu 5 sampai 60 derajat Celcius, yang seringkali disebut sebagai zona bahaya makanan. Itu tadi ya. Karena itu, ya kebanyakan penyakit keracunan makanan dilaporkan terjadi pada waktu mengolah makanan di musim panas. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan ya cenderung panas sepanjang tahun kan ya. Nah, jadi keracunan makanan ini sebenarnya cukup tinggi. Nah, makanan jenis apakah yang kemungkinan besar dihinggapi oleh bakteri? Nah, bakteri tumbuh subur dan berkembang biak pada beberapa jenis makanan yang lebih mudah. Ya, jenis makanan yang cenderung dihinggapi bakteri itu adalah daging, unggas, produk olahan susu, telur, produk laut, ya, nasi matang, buah potong, ya. Jenis makanan di atas cenderung dihinggapi oleh bakteri, namun jenis makanan lain juga berpotensi terkontaminasi. Nah, atau kontaminasi silang jika diperlakukan terhadap jika perlakuan terhadap makanan tersebut kurang layak. Misalnya selama proses pemasakan, penyimpanan, pendistribusian atau proses penyajian makanan saat siap santap. Nah, siapakah yang beresiko terkena keracunan makanan? Nah, beberapa orang beresiko lebih tinggi terkena penyakit keracunan makanan diantaranya ibu hamil tadi, anak-anak, lanjut usia, serta orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, jadi ini kembali lagi ke atas ya. Nah, eee, kontaminasi silang ini sangat besar sekali pengaruhnya. Tadi contohnya yang tadi daging apa tadi? Kasol apa tadi? Krastol, saya lupa namanya. Nah, jadi ketika kita mengolah daging dan sayur itu, yang perlu kita perhatikan adalah menggunakan, apa namanya, tempat potong yang berbeda untuk menghindari kontaminasi silang. Nah, kalau kita biasanya talanannya cuma satu kan ya di rumah ya. Nah, jadi talanan sayur sama talanan dagingnya kan biasanya nggak kita pisah, ya. Nah, yang laki-laki ini biasanya kurang paham ini karena jarang bantu mamanya masak ya. Nanti bantu mamanya masak, lihatin mamanya masak itu gimana, ya. Nah, jadi biasanya kita menggunakan satu telanan. Lalu bagaimana cara kita mensiasati supaya tidak terjadi kontaminasi silang? Nah, kita tahu tadi dia bilang ya bahwa bakteri itu sumber kontaminan yang paling tinggi itu di daging. Nah, jadi kalau untuk memproses makanan kita berarti kita proses dagingnya belakangan supaya tidak terkontaminasi ke sayur, ya. Ya, jadi pertama kita, potong-potong dulu sayurnya, ya, lalu kita pisahkan, lalu kita potong-potong dagingnya, kita pisahkan, ya. Jadi ketika kita megang daging, tidak kita lanjutkan dengan kita memegang sayuran, supaya sayurannya tidak terkontaminasi oleh bakteri yang ada di daging tadi, karena kandungan bakteri yang ada di daging tadi kan tinggi, ya. Nah, jadi atau bagusnya menggunakan alat potong yang berbeda ya atau mencuci alat potong ya setelah memproses satu jenis bahan baku seperti itu ya. Ini tagline-nya, dari ladang ke piring pastikan makan aman ya. Nah,
Selanjutnya, bagaimana terjadinya penyakit keracunan makanan? Nah, penyakit keracunan makanan terjadi dalam kurun waktu sampai 1 sampai 3 hari sesudah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Nah, hal ini seringkali terjadi di acara publik di mana orang-orang makan dari hidangan prasmanan dengan mengambil makanan mereka sendiri, bukan dilayani oleh satu pelayan saja. Nah, jadi kalau ambil sendiri bisa jadi si pengunjung A ya merupakan karier yang tinggi terhadap salmonella, ya salmonella mungkin atau dia sedang sakit gitu kan. Dia jamah makanannya kan, dijamahnya atau dia menggunakan, sendok misalnya. Makanya sekarang kan kalau di tempat umum kan, eee, tidak boleh menggunakan sendok yang sama atau ketika mengambil makanan pakai sarung tangan, seperti itu ya. Nah, supaya, alat yang kita gunakan bersama itu tidak saling mengkontaminasi satu orang dengan orang lainnya, jadi tidak saling menularkan penyakit seperti itu, ya. Nah, jadi dia megang sendoknya tadi, akhirnya si yang B, C, D, E, sampai semuanya megang sendok yang sama kan, yang awalnya dia tidak ada membawa, jadi dia membawa juga akhirnya. Jadi ketika dia mengkonsumsi makanannya nggak cuci tangan pula dia dulu kan. Nah, udahlah tangannya sudah ada, sumber penyakit, seperti itu ya. Makanya, eee, tapi sebenarnya tidak semua bakteri yang ada di tangan ini merupakan bakteri jahat kan ya, tentunya ada beberapa bakteri yang memang kita butuhkan, seperti itu. Makanya, beberapa orang tidak menyarankan terlalu sering menggunakan hand sanitizer, ya. Karena penggunaan hand sanitizer terlalu sering, itu kan bisa mengurangi, banyaknya bakteri baik di tangan ya, atau bisa justru mengakibatkan bakteri tadi menjadi lebih resisten. Nah, makanya mencuci tangan dengan benar itu sudah cukup untuk mengurangi, masalah, penyakit yang diakibatkan oleh, makanan, seperti itu. Nah, kondisi berikut ini juga dapat memicu terjadinya keracunan makanan, ya. Yang pertama, tidak memasak makanan hingga matang, khususnya daging dan olahan daging lainnya. Nah, makanya jadi biasanya di restoran mahal, itu kenapa mereka yakin bisa menyajikan daging mentah, daging yang dimasak rare atau, medium seperti itu karena mereka yakin bahan bakunya itu adalah bahan bakunya baik, ya. Nah, makanya, eee, orang makan sushi ya, sashimi, sushi itu biasanya yang pakai ada nasinya ya, kalau yang daging tok dan mentah itu biasanya sashimi. Nah, yang makan sashimi itu lebih yakin kalau makan di restoran mahal itu ya seperti itu, mereka lebih menjamin, bahan bakunya tadi, ya. Nah, lalu kedua, tidak menyimpan bahan pangan yang perlu disimpan pada suhu di bawah 5 derajat Celcius dengan benar, ya. Jadi ada makanan-makanan yang harus memang kita simpan di suhu rendah itu ya kita simpan di suhu rendah ya. Nah, yang ketiga ini yang sangat sering terjadi membiarkan makanan matang pada suhu ruang selama lebih dari 1 jam ya. Makanya bagusnya ya ketika mau makan baru dimasak seperti itu ya. Apalagi sekarang kita di rumah ya, jadi bantulah ibunya masak ya. Oke. Apakah gejala klinis dari keracunan makanan ya? Oh, tadi belum selesai ya? Nah, ini mengkonsumsi makanan yang telah disentuh oleh seseorang yang sedang mengalami diare ya, jadi hati-hati ya. Makanya biasanya kalau satu orang di rumah kita udah diare, biasanya yang lain jadi ketularan karena biasanya, hati-hati ketika kita udah keluar dari kamar mandi itu sanitasi dirinya dengan benar, cuci tangannya yang baik ya. Saya juga khawatir saya menularkan ke anak saya ini. Ya, insya Allah, udah selesai hari ini, jadi nggak ada lagi kemungkinan untuk menularkan seperti itu ya. Nah, kontaminasi silang seperti meletakkan makanan matang di wadah yang sama dengan daging mentah ya, hati-hati ya. Sajakah gejala klinis dari keracunan makanan? Keracunan makanan dapat menyebabkan kombinasi beberapa gejala seperti mual, muntah, dan diare.
Berdarah atau tidak terkadang disertai oleh gejala lainnya sesudah mengkonsumsi makanan yang matang, makanan yang terkontaminasi maksudnya, nyeri perut, diare, dan muntah dapat berlangsung selama 1 atau 3 hari, tergantung pada jenis patogen penyebab keracunan makanan atau jenis racun maupun tingkat kontaminasi yang terjadi. Apakah penyebab umum keracunan makanan dan faktor resiko dan gejala klinis yang mungkin menyertai? Nah, salmonella merupakan penyebab keracunan makanan yang paling umum. Nah, sedangkan daging dan telur dan ikan-ikan merupakan makanan bahan pangan yang seringkali terkontaminasi, ya. Penyebab keracunan makan lainnya, ya, tabelnya nggak ada tapi. Apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya keracunan makanan? Nah, ini tadi ya, jaga kebersihan, pisahkan bahan mentah dan matang, masalah hingga matang, simpanlah makanan pada suhu yang aman, gunakan air bersih dan bahan pangan yang masih segar. Oke. Itu dia tadi, apa namanya, keamanan pangan menurut WHO ya. Jadi penyebab keracunan pangan menurut WHO ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan makanan kita ya. Jadi supaya tidak keracunan pangan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siap, Bu. Yang belum absen tadi, Bu. Siapa? Udah saya tutup absennya. Bintang, Bu. Saya geli-geli, saya lagi kuliah di luar orang nyanyi-nyanyi. Kedengeran suara orang nyanyi-nyanyi di luar. Kita cek dulu ya, Bintang. Dari tadi udah dipanggilin Bintang itu. Bintang kemana? Udah tahu jam kuliah, malah keluar-keluar. Saya antar pergi orang tua, Bu. Lah kan udah tahu jam 8 kuliah. Antarlah sebelum jam 8. Bayangkan kalau kamu kuliah Ya, gimana? maaf. Kamu ngantar orang tua kamu nggak kalau kuliah? Ya jadi karena kalian sekarang di rumah, jadi menganggap ini saat hari libur, ya. Ya bukan berarti kita nggak sayang orang tuanya, gitu ya. Jadi dikondisikan, ya. Minta tolong pengertian orang tuanya, gitu. Oke, saya rasa itu aja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sambil buka absen lagi nih. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan?